Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadzah DR Istiqomah selaku dosen pembimbing dan juga para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam yang diajukan sebagai tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, penyusunnya yaitu oleh Saudara Mauliadi dari Aceh, Saudara Solihan Arif, saya sendiri dari Lamongan, Khairunisa Safiatul Amaliyah dari Bekasi. Baik, untuk presentasi di materi awal yaitu dasar tujuan dan fungsi pendidikan Islam yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian dasar atau pondasi adalah sebuah struktur bangunan paling bawah dan dasar yang berfungsi menopang beban dari struktur di atasnya. Menurut Sarjono tahun 1988, pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak di bagian bawah sebuah konstruksi. Pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, di mana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Namun, pendidikan Islam terdiri dari atas dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langflet mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bagian yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Menurut GBHN tahun 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dalam lingkungan seumur hidup. Maka ada beberapa pendidikan dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya mengenalkan agama, memberikan pendidikan akhlak, mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan cara bergaul atau memilih teman, dan lain sebagainya. Dengan bekal atau dasar pendidikan Islam yang dimiliki oleh peserta didik, maka semua proses belajar mengajar akan mudah dalam menyampaikannya. Karena era saat ini bahwa pendidikan mental yang baik adalah sebagai prioritas dalam sangat ketergantungan dalam dunia pendidikan saat ini. Ada percakapan antara ulama dan para muridnya, ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah, engkau tidak akan sukses meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan menjelaskan seluruhnya secara gamblang, yaitu dakaun, wahirsun, wastibarin, wabulghotin, wa irsyadin ustad, wa tulu zaman. Yang pertama yaitu cerdas atau berakal. Yang kedua, antusias atau memiliki hobi. Yang ketiga yaitu sabar, gigih, dan tabah. Yang keempat, memiliki biaya atau sarana prasarana. Yang kelima, bimbingan dari guru. Dan yang terakhir yaitu memiliki waktu lama. Baik, itu yang mungkin bisa saya presentasikan. Yang kedua ada tujuan pendidikan Islam. Pendidikan tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan atau data saja. Pendidikan juga berfungsi untuk membangun karakter, moralitas, kemampuan, dan keahlian tertentu pada seseorang. Tujuan pendidikan Islam ada dua, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khususnya, memperkenalkan peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara ibadah dengan yang benar dan yang bersumber pada syariat Islam. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar akhlak yang mulia. Kemudian, menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, dan hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. Nah, yang kelima, ada menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemudian, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah Islam. Kemudian membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Untuk tujuan umum, yang pertama, terbentuk akhlak mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha yang profesional, dalam sepertinya contoh mencari rezeki. Kemudian, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Yang terakhir, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Dikutip dari Al-Absar 1969. Fungsi pendidikan Islam. Sudah jelas bahwa fungsi pendidikan Islam yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada peserta didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya, sesuai dengan norma Islam. Ditinjau dari segi antropologi, budaya, dan sosiologi, fungsi pendidikan ialah menumbuhkan wawasan tepat mengenai manusia di alam sekitarnya, sehingga dengan demikian dimungkinkan tumbuhnya kreativitas yang dapat membangun dirinya dan lingkungannya. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Halim, fungsi pendidikan dilihat secara operasional adalah A. Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. B. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih tenaga manusia yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi yang demikian dinamis. Terima kasih.